Ya, nama saya Ignatius Rubiana Longa. Sekali ini saya akan memberitahu tentang puasa. Yang pertama, poin pertama itu puasa menurut bahasa Ibrani, yaitu puasa Ester adalah puasa dari fajar sampai senja pada malam sebelum hari raya Purim, seperti dinyatakan dalam kitab Ester. Supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai, orang Yahudi itu, dan oleh Ester sang ratu, dan seperti yang diwajibkan para mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Ester 9 ayat 31. Yang kedua itu menurut bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya puasa adalah nisteia, yaitu dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. Menurut bahasa Inggris, kata puasa dalam bahasa Inggris adalah fast atau fasting. Ini berasal dari bahasa Inggris lama, Foestan, dan dipengaruhi bahasa Jerman. Kata fast untuk puasa ini berhubungan dengan bahasa Belanda, fasten, bahasa Jerman, fasten, dan bahasa Nordik lama, fasta. Selain itu, dengan istilah Arab, saum. Dalam kamus bahasa Inggris Oxford, kata ini diartikan tidak mengonsumsi makanan dan minuman dari subuh sampai maghrib selama Ramadan bagi orang Muslim. Buka puasa, kadang-kadang ada teman-teman yang menerjemahkan buka puasa dengan breakfasting. Ini adalah contoh istilah puasa dalam bahasa Inggris yang keliru. Menurut bahasa Indonesia, puasa atau saum adalah tindakan sukarela yang dengan berpantang dari makanan, minuman, atau keduanya, perbuatan buruk, dan dari segala hal yang membatalkan puasa untuk periode waktu tertentu. Nah, habis itu contoh puasa dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama hanya ada satu perintah untuk wajib berpuasa, yaitu pada hari perdamaian, Imamat 16. Puasa lainnya bersifat sukarela. Tapi karena perintah wajib ini ditujukan kepada bangsa Israel dan hari perdamaian bagi kita sudah dipenuhi oleh Kristus, maka tulisan ini hanya berfokus kepada puasa sukarela dalam Perjanjian Lama. Apakah alasan para tokoh Perjanjian Lama berpuasa? Jawabannya adalah untuk mengekspresikan kedukaan, mencari Allah dalam kesesakan, seperti beberapa ilustrasi ini. 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 18. Daud berpuasa dan meratapi kematian anaknya. Ester 4 ayat 3 dan 16. Bangsa Yahudi berpuasa menghadapi ancaman pemusnahan mereka di tangan Haman. Yunus 3 ayat 6 sampai 10. Penduduk Niniweh berpuasa ketika Yunus mengumumkan penghakiman mereka. Dan dalam Perjanjian Baru, ajaran dan teladan Tuhan Yesus dalam hal berdoa dan berpuasa. Umat Perjanjian Baru diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Perintah Tuhan ditulis dalam hatinya, sehingga umat dan dapat menaati Tuhan dengan cara menyenangkan Tuhan. Cara-cara berpuasa dalam Alkitab. Ada berbagai cara puasa yang diceritakan dalam Alkitab, yakni Musa bersama Allah 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Elia kuat berjalan 40 hari, 40 malam. Ester dan semua orang Yahudi tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Ezra tidak makan dan tidak minum. Daniel tidak makan makanan sedap anggur dan daging selama 3 minggu. Yesus Kristus tidak makan 40 hari 40 malam. Terdapat dalam Matius 4 ayat 2 dan Lukas 4 ayat 2. Paulus tidak makan dan tidak minum 3 hari 3 malam. Dan puasa menurut agama Kristen, yaitu agama saya Katolik. Puasa itu seperti berpantang selama 40 hari, yaitu bebas ingin pantang apa, yang penting pantangnya benar-benar berpantang. Sebenarnya boleh berpuasa dan berpantang. Puasa menurut agama Muslim. Saum atau puasa bagi orang Muslim, yaitu transliterasinya ada saum, adalah menahan diri dari makanan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu, untuk meningkatkan ketakwaan seorang Muslim. Berpuasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Saum secara bahasa artinya menahan atau mencegah. Ada 2 jenis saum, yaitu saum wajib dan saum sunnah. Saum wajib adalah saum yang dikerjakan dan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan maka akan mendapatkan dosa. Dan sedangkan saum sunnah adalah saum yang dikerjakan dan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa. Kesimpulannya, menurut saya ternyata puasa itu beda-beda per agama, namun ada yang sama, yaitu tidak makan dan tidak minum, tapi banyak perbedaan dalam segi melakukan puasanya. Menurut saya puasa dalam agama Kristen dan Muslim sama saja, tapi mungkin perbedaannya hanya sedikit. Itulah dari saya. Sekian, terima kasih. Shalom.